Sebagaimana yang kita ketahui, manusia bukan satu-satunya makhluk yang hidup di bumi ini. Dimensi tempat kita bernafas juga bukan satu-satunya dunia yang berputar di jagat semesta. Ada kehidupan lain yang hidup beriringan dengan manusia. Meski telah dibatasi dinding dimensi dan frekuensi, sifat buruk dosa manusia dengan keserakahan dan keangkuhannya tak jarang menerobos lintas batas, yang mana membuat mereka akhirnya saling bersinggungan. Selalu ada sebab akibat atau konsekuensi dari setiap perbuatan, khususnya yang berkaitan dengan gaib. Kisah ini ditulis berdasarkan kejadian nyata. Namun, nama tempat, tokoh, dan beberapa detail kejadian telah disamarkan demi melindungi privasi narasumber dan pihak-pihak yang terkait dalam cerita. Dan bagi kalian yang menyadari segala bentuk clue yang ada pada cerita ini, harap menyimpannya untuk diri sendiri saja. Perjalanan menyusuri ketinggian Bandung Selatan kala itu berbeda dari biasanya. Memasuki jalan menanjak, keelokan kebun teh di sekeliling tebing dangkal disembunyikan oleh kegelapan langit. Bias cahaya bulan sebagai satu-satunya sumber penerangan bahkan tak mampu menembus lebatnya daun-daun pohon rimbun berakar besar nan menjalar. Aku dan tim hendak berkunjung ke rumah seorang budayawan sepuh untuk tujuan riset. Ini kali pertama kami mengunjungi rumah beliau yang letaknya berada di sebuah desa di ketinggian Bandung Selatan. Tentu tak bisa aku sebutkan secara spesifik lokasinya. Namun bagi kalian yang tinggal di sekitar Bandung, pasti tak asing dengan tempat yang terletak di antara hamparan kebun teh dan hutan-hutan yang terbilang masih perawan. Tempat ini juga dikenal memiliki histori sejarah yang berkaitan dengan era kolonial Belanda di tanah Pasundan. Selain karena budaya penghormatan leluhur yang masih dipertahankan, lokasi desa yang berada di tengah-tengah alas yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota menjadikan tempat ini begitu eksotis di kala siang. Namun, diselimuti misteri ketika malam menjemput. Sensasinya berbeda. Kala malam, tempat ini tetap eksis dengan kehidupan lain. Bahkan bisa dibilang lebih ramai dari kehidupan manusia bernyawa kala matahari bersinar. Tak ada bunyi selain suara serangga yang terdengar nyaring. Senyap pun semakin terasa ketika hawa dingin seketika membekap bersama kabut yang turun menghalangi jarak pandang. Kami berhenti di batas masuk gapura desa. Walaupun sudah dekat dengan tempat yang dituju, namun kami tidak ingin mengambil resiko. Tebalnya kabut cukup membahayakan apabila tetap melanjutkan perjalanan. Terlebih tak satu pun dari kami mengetahui medan jalan. Mobil terparkir menepi. Aku dan Eza turun membakar sebatang rokok. Sepanjang mata memandang, terlihat hamparan kebun teh menurun. Namun di antara kabut samar-samar tertangkap satu objek yang menarik mata. Sebuah rumah tua yang menjadi satu-satunya bangunan berdiri di tengah-tengah kebun. Aku menduga itu adalah rumah kosong karena tak ada satupun lampu yang menyala. Namun, dari balik jendela-jendela besarnya, aku seperti melihat satu sosok tengah berdiri menatap ke arah kami. Rasa penasaran tanpa sadar memaksa mata untuk fokus memperhatikan lebih tajam. Kabut seketika bias bersama dengan itu aku melihat sosok besar berbalut kain putih berkuncup. Pocong yang menatap ke arah kami dari balik jendela. Rupanya terlihat samar. Aku hanya melihat kulit hitam legam di wajahnya. Kabur! Mereka sudah bisa menebak apa maksud dari wajahku yang seketika berubah. Kami pun segera memacu mobil menuju tempat yang kami tuju. Sosok budayawan sepuh yang dipanggil Aki itu sudah berdiri menanti di teras rumah. Kami bersalaman, kemudian dipersilahkan masuk. Aku merasa gusar. Ingatan mengenai sosok pocong yang baru saja kulihat begitu menggangguku. "Kamu kenapa?" tanya Aki. "Tadi saya melihat pocong, Ki." Semua teman-temanku terkejut mendengarnya. Tapi Aki malah tersenyum. "Pasti di rumah pocong ya. Orang-orang di sini udah pada tahu," ucap Aki. "Dulu orangnya ngilmu,
pesugihan juga. Terus dia meninggal tapi hidup lagi. Orang-orang taunya dia mati suri. Padahal yang hidup lagi itu pocongnya. Awalnya gak ada yang tahu, termasuk keluarganya yang tinggal serumah. Aki membuka cerita yang entah mengapa membuatku tertarik. Malam itu kami mendengar kisah rumah pocong hitam yang ternyata telah melegenda di wilayah ini. Dan tak hanya dari Aki. Esok harinya, kisah ini mendapat kesaksian dari narasumber yang mana merupakan tukang kebun dan bekas penjaga rumah tersebut. Sebut saja namanya Sarno, pria tua asal pribumi Parahyangan, yang mengisi hari-hari tuanya dengan berkebun. Namun jauh sebelum itu, dia bekerja mengabdi kepada salah satu keluarga konglomerat desa, pemilik sebagian besar kebun teh di wilayah ini pada masa jayanya. Sebelum akhirnya, satu peristiwa di luar nalar membuat keluarga tersebut merosot bangkrut dan berakhir tragis. Dituding sebagai pelakuan pesugihan ilmu hitam, mantan majikan Pak Sarno tak lain merupakan pemilik dari bangunan tua di tengah hamparan kebun teh yang kini dijuluki sebagai rumah pocong. Dulu saya kerja jadi pengawas kebun sekaligus tengkulak. Sampai pas bangkrut dan keluarganya pindah ke Jakarta, saya satu-satunya orang di desa ini yang masih dipekerjakan untuk jaga sisa kebun dan rumahnya, buka Pak Sarno. Menurut keterangan Pak Sarno, pemilik rumah tersebut dulunya ialah orang yang amat baik. Bukan hanya pada dirinya dan keluarganya saja, melainkan dia juga dikenal sebagai orang yang dermawan. Hampir sebagian besar kepala keluarga di desa ini dirangkul untuk bekerja di perkebunan dan pabrik pengolahan teh miliknya, dengan bayaran di atas rata-rata upah. Kemurahan hati membuat sosoknya begitu disegani di desa. Namun semua berubah ketika suatu peristiwa membuat bisnisnya terjun bebas. Tak satu pun mengetahui penyebab pastinya. Seolah musibah datang bertubi-tubi secara sengaja menimpa keluarga mereka. Pemecatan massal terjadi. Akan tetapi, bukan itu yang membuat warga desa menjadi resah, melainkan peristiwa tragis beruntun. Dimulai dari hilangnya beberapa pekerja, disusul oleh tewasnya mantan pekerja yang menurut mereka tidak wajar. Berdasarkan cerita dari keluarga mantan pekerja yang tewas, rata-rata dari mereka menunjukkan tanda ganjil yang serupa sebelum akhirnya sakit dan meregang nyawa. Yaitu, keluar rumah tanpa sadar kala tengah malam ke arah kebun teh. Dan kerap kali histeris karena mengaku dikejar-kejar pocong. Namanya Pak Surah. Pria paruh baya berambut putih itu tampak gemetar usai menyebut satu nama tersebut. Dia menelan liurnya sendiri seraya menyembunyikan perasaan getir. Pak Sarno seperti memiliki kisah kelam dan dalam yang berkaitan dengan sang pemilik nama. Bola mata senjanya mengawang jauh menemui ingatan beberapa dekade silam yang menjadi awal mula rumah tua yang tadinya bak oase di tengah gurun. Kini menjelma menjadi muasal penebar teror satu desa hingga dijuluki sebagai rumah pocong Surah. Banyak warga di sini yang melihat langsung. Pocong itu sering menampakkan dirinya di teras rumah. Wajahnya hitam, kulitnya banyak luka bakar yang masih basah dan dipenuhi belatung. Pak Sarno membuka ceritanya. Kami yang mendengar seketika mual menahan muntah. Tahun 2014, sebuah mobil off-road keluaran edisi terbaru berwarna hitam berhenti sempurna menepi di halaman rumah tua yang sudah puluhan tahun dibiarkan kosong sejak ditinggalkan oleh pemiliknya. Pak Sarno berjalan pelan menghampiri mobil tersebut untuk menyambut kedatangan satu keluarga yang mana merupakan sanak keluarga dari Pak Surah, almarhum majikannya. Keluarga adik kandung Pak Surah datang kembali ke rumah tersebut bersama dengan suami dan anak sulung perempuan mereka. Sudah lama, sejak terakhir kali pada tahun 90-an, mereka menginjakkan kaki di tempat ini. Itu pun dalam rangka menjual aset-aset tanah milik Pak Surah. Dan kali ini, mereka datang dengan tujuan serupa. Saya heran kenapa rumah dan tanah sisa di sekitarnya ini susah banget dijual.
padahal letaknya paling strategis di akses jalan desa. Ucap seorang perempuan berusia sekitar kepala 4, namun masih tampak energik dengan dananan glamor khas ibu-ibu perkotaan. "Bu, baru sampai loh ini kita," celetuk si Rizmira. Anak perempuan berusia sekitar 18 tahun yang tampak takjub dengan pemandangan hamparan kebun teh di sekelilingnya. "Pak Sarno, apa kabar? Ini kenalin anak saya, Mira. Dulu waktu kesini dia masih di perut, hehehe," sapa hangat Pak Iwan. Pria berambut klimis itu tampak lebih ramah dari Bu Rita, adik kandung Pak Sura yang sejatinya lebih mengenal Pak Sarno. "Mira, kenalin ini Pak Sarno yang menjaga sekaligus merawat rumah sama sisa kebun di sini," jelas Pak Iwan. Gadis periang itu tersenyum, kemudian menyalami tangan Pak Sarno. Mereka menaiki 4 anak tangga kayu menuju ke pintu utama rumah. Pak Sarno merogoh dalam saku celana meraih kunci pintu yang sudah setengah berkarat. Walaupun tampak kesulitan membuka kunci, pintu utama rumah tersebut pun berhasil dibuka dengan menyaringkan bunyi engsel dari pintu yang sudah memuai. "Silahkan, pagi tadi sudah saya Kalimat Pak Sarno terhenti ketika melihat penampakan bagian dalam rumah yang berantakan. Lantainya penuh noda tanah, debu dan daun-daun kering berserakan. Kedua mata Pak Sarno terbelalak. Dirinya seolah tak percaya dengan apa yang dia lihat. "Ya ampun, kotor banget," protes Rita. Satu tangannya menepuk-nepuk udara mengusir debu yang hendak menelisik masuk ke hidungnya. "Tadi pagi padahal sudah saya bersihkan, Pak, Bu," ujar datar Pak Sarno. "Bapak, Ibu boleh tunggu sebentar, biar saya bersihkan lagi," gagap Pak Sarno melanjutkan cepat ucapannya. Dia menyadari sekeras apapun membela diri memberikan alasan bahwa pagi tadi rumah itu telah benar-benar dia bersihkan bersama istrinya. Namun keluarga Bu Rita sudah pasti tidak akan percaya. "Pak, rumah ini dirawat gak sih? Dulu waktu saya datang ke sini juga kotor begini. Kan Bapak kita gaji buat jaga dan rawat rumah ini," celocos Rita yang tampak geram. Benar apa yang disampaikan oleh Rita. Peristiwa seperti ini bukan kali pertama terjadi. Rumah ini selalu kotor lagi meski sudah sering dibersihkan rutin 2 kali seminggu oleh Pak Sarno. Pak Sarno dengan sigap masuk ke dalam membersihkan ulang seluruh bagian rumah. Sementara keluarga Bu Rita menunggu di halaman. Mereka tiba di waktu sore hari menjelang maghrib. Mira tampak asik bersuah foto mengabadikan potret merah merona senja di antara hamparan hijau kebun teh. Mereka tenggelam dalam pesona alam di ketinggian Jawa Barat. Langit mulai berganti gelap dan hawa dingin seketika membekap. Syukurnya rumah telah selesai dibersihkan. Mereka pun masuk ke dalam menjinjing 2 buah koper berukuran sedang. Rita dan Iwan langsung membawa barang menuju kamar utama yang ada di lantai bawah. Sedangkan Mira tak langsung ke kamar atas yang telah disediakan untuknya. Dia mengitari ruang tamu melihat foto-foto lama dan benda-benda antik milik omnya yang masih terpajang utuh di tempatnya. Termasuk pemutar piringan hitam yang menarik perhatian Mira. Entah apa yang dipikirkan olehnya. Seketika, Mira memutar musik dari piringan hitam tersebut. Terputar rekaman musik klasik yang dinyanyikan oleh almarhum Pak Sura. Dirinya memejamkan mata menikmati alunan nada mendayu yang dinyanyikan oleh seorang amatir, namun tetap mampu memanjakan telinga. "Om Sura memang keren," gumam Mira. Pak Sarno yang semula terkejut dengan apa yang dilakukan Mira, akhirnya memilih untuk membiarkan. Musik itu memang bagus bagi siapapun yang baru mendengar. Namun, bagi Pak Sarno yang mengetahui sejarahnya, lagu yang diputar Mira berikut piringan hitam tersebut menyimpan magis yang membuat bulu kuduk bergidik tiap kali mendengarnya. "Aku berserah pasrah, peluklah daku, menyatu bersama setiap irama yang memanggil. Diriku sepenuhnya milikmu, wahai jiwa yang abadi."
Putaran lagu itu seketika tersendat dan terus memutar-mutar ulang di bait lirik yang sama. Mira dan Pak Sarno saling menatap bingung. Namun derap langkah cepat mendekat kemudian mematikan putaran piringan hitam tersebut. "Rusak kok disetel," celetuk Rita. Disusul oleh Pak Iwan di belakangnya. Mereka mengajak Pak Sarno untuk duduk di meja makan lalu menjelaskan maksud tujuan mereka secara rinci. Bahwasannya, maksud kedatangan mereka ke sini ialah untuk mencari surat-surat rumah dan surat sebidang kebun di sekitar halaman yang mana rencananya hendak mereka jual. Sudah tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan rumah tua ini. Keluarga Masura semuanya sudah tinggal di Jakarta. Anaknya juga sudah berkeluarga. Dulu dia saya yang urus. Jadi kami mau jual saja, jelas Rita. "Baik Bu," jawab Pak Sarno. "Iya, tapi masalahnya surat-suratnya nggak ada. Sudah dicari di rumah itu nggak ada. Saya yakin pasti ketinggal di sini. Waktu pindahan dulu nggak ke bawah," ujar Rita. Suasana menjadi hening. Tak sepatah kata pun dirasakan pantas dikeluarkan oleh Pak Sarno yang menyadari bahwa dirinya tak memiliki hak apapun untuk bersuara. Meskipun dulu telah diamanatkan oleh Pak Sura kepada anaknya dan didengar juga oleh Pak Sarno bahwa rumah ini tidak boleh dijual sampai kapanpun. Amanat itu juga sudah disampaikan ke pihak keluarga. Di luar itu, selebihnya bukan lagi menjadi urusan Pak Sarno. "Maaf Bu, apa anaknya Bapak juga sudah tahu juga kalau mau dijual?" tanya Pak Sarno. "Sudah berkali-kali dikasih tahu, anaknya ngeyel. Nggak apa-apa, toh keluarga lain juga sudah setuju dan hasilnya nanti juga dia dapat," jawab Bu Rita. Pak Sarno hanya mengangguk, tak berani menimpali lagi. Dirinya hendak berpamitan pulang namun ditahan oleh Rita. Mereka meminta Pak Sarno untuk menginap di rumah tersebut untuk membantu mencari surat-surat sekaligus melayani kebutuhan mereka selama berada di sana. Maklum saja, desa mereka cenderung berada di pelosok. Tidak ada warung, apalagi minimarket. Untuk membeli kebutuhan pokok, harus menuruni jalan curam beliuk-liuk yang minim lampu penerangan menuju ke jalan utama yang jaraknya sekitar 30 km dari desa. Bagi masyarakat perkotaan, tentu akan kesulitan beradaptasi dari kehidupan kota yang serba mudah. Karena saat itu masih berstatus sebagai pekerja mereka, maka Pak Sarno tidak bisa menolak permintaan majikannya yang hanya datang sesekali. "Baik Bu, saya tidur di kamar belakang." Pak Sarno memilih untuk menempati kamar yang terpisah dari rumah utama tersebut. Usai melakukan makan malam dengan bekal makanan dari restoran cepat saji yang mereka bawa dari kota, Rita, Iwan, dan Mira masuk ke kamarnya untuk beristirahat. Malam itu anginnya berhembus lebih kencang dari biasanya. Guntur juga beberapa kali menunjukkan kelap-kilapnya. Hawa dingin yang menyelisik masuk melalui sela-sela ventilasi membuat dinding terasa lembab. Gorden jendela seketika tersingkap cepat. Detik berikutnya, suara engsel jendela terbuka dengan sendirinya yang mana kemudian bergerak memantul membentur kusen karena bertabrakan dengan angin kencang. Pak Sarno menghela nafas panjang. Nampak jelas getir terlukis di wajahnya. Perlahan dia melangkah ke arah jendela. Dia melonggok keluar jendela. Kedua bola matanya menyapu sekitar. Namun dia tidak mendapati apapun selain daun-daun pohon yang melambai-lambai diterpa angin. Sigap, Pak Sarno menutup rapat jendela, lalu menguncinya. Baru 4 langkah, dia berbalik arah. Kaki-kaki Pak Sarno terhenti mematung ketika ekor matanya menangkap satu sosok berbobot badan besar berbalut kain putih berdiri 2 langkah di belakangnya. Tubuhnya seketika gemetar ketakutan. "Ampun Tuan, saya hanya menjalankan tugas," spontan Pak Sarno dengan suara bergetar tanpa berani memalingkan badan.
Beberapa saat terpaku, Pak Sarno mengumpulkan sisa-sisa keberanian. Dirinya menarik nafas panjang mencoba mengambil alih tenang, lalu perlahan membalikkan badannya. Terhembus nafas kasar pertanda lega ketika sosok yang ditangkap ekor matanya sudah tak lagi terlihat. Hanya gorden jendela yang lagi-lagi tersingkap dengan sendirinya sampai menggantung ke paku yang tertancap di sisi kanan jendela. Pak Sarno menutup kembali gorden tersebut. Ada yang berbeda dari raut wajah Pak Sarno. Tentunya bukan karena udara dingin yang sudah terbiasa merayap di kulitnya, melainkan perasaan cemas yang bersumber dari kekhawatiran mendalam tentang hal buruk yang akan terjadi berikutnya. Siapa sangka, firasat Pak Sarno menjadi awal mula dari teror mengerikan secara beruntun, sampai membuat satu dari mereka kerasukan. Belatung-belatung menggeliat di kasur. Mereka mengaku diteror oleh sosok pocong Pak Sura dan jiwa-jiwa lain yang telah berpulang menjelma menjadi pocong-pocong. Menurut Pak Sarno, malam itu dia marah. Dari penampakan di balik kabut sampai teror yang mulai nyata di malam pertama keluarga itu tiba. Dan menurut Pak Sarno, dia sedang marah. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu? Buat kalian yang suka membaca, cerita Pocong Sura full telah ditulis dalam bentuk e-book yang bisa kalian baca gratis di platform getplus.id. Link ada di deskripsi. Sampai jumpa di chapter selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi karena ini belum selesai. Sarang Demit izin pamit.